Solo Leveling Ragnarok Chapter 29. Dengan semua rantai yang mengikat tubuhnya, Amut nyoba buat memasuki Shadow Dungeon. Tapi rantai itu nggak ngebiarin dia pergi sama sekali. Bahkan ketika Amut memikirkan tentang pelariannya, rantai itu langsung merespon niat tersebut. Ngelihat itu, Sung Suho mulai menyusun sebuah rencana. Rencana pertama, dia dan Esil harus ngalahin bos dari dungeon itu. Dan yang kedua, mereka harus mastiin kalau rantai-rantai itu kehilangan fungsinya dengan cara menghancurkan penopangnya. Dan begitu kedua tugas tersebut selesai, Amut bisa terbebas dari jeratan rantai-rantai itu dan kabur melalui Shadow Dungeon. Tapi jika kedua rencana itu gagal, maka Sung Suho masih punya rencana cadangan. Sementara Amut udah siap sama semua resiko. Meskipun rencana Sung Suho gagal, itu lebih baik ketimbang mendekam selamanya di dalam piramid. Di tempat lain, Gravekeeper Shika dengan kekuatan pasirnya ngebuat Sung Suho kewalahan. Sung Suho yang gak mau menyerah terus maju menebas bos dungeon itu dengan skill tebasan anginnya. Tapi pasir yang dikendalikan Shika ngebuat Sung Suho kesulitan buat bergerak. Meski ranknya lebih rendah dibanding Amut, tapi seenggaknya bos dungeon itu ada di rank A. Ngeliat Sung Suho yang gak bisa bergerak, Esil lalu ngelemparin tombaknya. Dan dengan skill authority miliknya, Sung Suho nambah kecepatan tombak itu. Meski pada akhirnya Gravekeeper Shika berhasil menangkisnya. Dan saat terbebas dari jeratan pasir, Sung Suho lalu berteriak mengajak Esil buat ngelakuin penggabungan. Ngedenger itu, Esil seketika langsung bersemangat. Akhirnya giliranku untuk bersinar. Seketika, Esil masuk ke dalam mode Monarch of White Flame-nya. Dan dari tangannya, kini terbentuk sebuah bola hitam kemerah-merahan. Bola itu semakin membesar dan memancarkan aura demon yang sangat kuat. Dan dalam sekejap, semua kekuatan itu melesat dan terkonsentrasi ke dalam Vulcan Horn. Esil yang udah menghabiskan mana langsung terjatuh. Dan dalam kondisi kelelahannya, dia masih memandangi Sung Suho. Kumohon, semoga bone skillku bisa membantu monarch kecil. Bone skill, Demon Strike. Tingkat pengisian, 67%. Melancarkan satu pukulan dengan menggunakan kekuatan dari energi White Flame's Descendant. Sung Suho juga ngeluarin semua kekuatan yang dia miliki. Dan tiba-tiba, bang! Pukulan itu langsung mengoyak tubuh Gravekeeper Shika menjadi dua bagian. Beru yang sedang bersama Amut langsung dibuat kaget sama kondisi piramid yang udah mulai runtuh. Dan itu menandakan kalau Sung Suho udah ngalahin bos dungeon piramid type itu. Penopang dari rantai-rantai yang ngejerat Amut perlahan kehilangan kekuatannya. Ngeliat itu, Beru langsung ngajak si buaya itu pergi mencari keberadaan Sung Suho. Amut yang akhirnya ngerasain kebebasan langsung teringat sama penderitaannya yang selama ini terkurung dalam dungeon. Dia masih gak habis pikir sama Tarnak dan juga Shaman yang dengan kejamnya ngelakuin eksperimen terhadap makhluk biasa sepertinya. Setiap kali tubuhnya dihancurin Tarnak dengan dalih latihan, Shaman bakalan segera mulihin tubuhnya dengan kekuatan sihir. Dan setiap kali itu terjadi, maka tubuhnya akan jauh lebih kuat, tapi tidak dengan pikirannya. Dan itu semua ngebuat Amut hampir gila. Amut selalu ngebayangin tentang alam liar. Harapan, hanya itulah yang ngebuat dia terus bertahan. Tapi belum jauh Amut melangkahkan kakinya, tiba-tiba sebuah pasak melesat ke arahnya dan disusul dengan pasak-pasak yang lainnya. Amut yang baru aja ngelihat cahaya kebebasan langsung mengutuk Tarnak dan juga Shaman yang begitu kejam terhadapnya. Dan saat pasak-pasak yang lainnya kembali berdatangan, Sung Suho langsung menghadangnya. Meski dengan keadaannya yang masih kelelahan, Sung Suho terus menghalau besi-besi itu supaya tidak merantai Amut kembali. Sung Suho membelokkan pasak-pasak itu sampai masuk ke dalam Shadow Dungeon. Ngeliat seseorang berjuang begitu kerasnya, Amut kemudian bertanya-tanya tentang hal apa yang diinginkan Sung Suho darinya. Sehingga sebegitu kerasnya dia membantu Amut. Saat Sung Suho hampir mencapai batasnya, tiba-tiba Amut melindunginya dari serangan pasak besi itu. Akhirnya aku mengerti kenapa tidak satu pun dari mereka bisa mengalahkan Shadow Monarch.
Amut kini berdiri di hadapan Sung Suho dengan gagahnya. Dan bersama-sama mereka menghalau pasak-pasak itu dan membelokkannya ke dalam Shadow Dungeon. Di tempat lain, Ezreal yang tertidur pulas akhirnya terbangun. Beru langsung menyapanya dengan lembut, tapi tiba-tiba dia langsung berteriak menanyakan keberadaan Sung Suho. Ngedenger itu, Beru langsung menyuruhnya agar tidak berisik. Dan setelahnya dia ngasih tahu Ezreal kalau sang monarch muda kini sedang beristirahat. Ezreal terlihat bahagia saat tahu kalau monarch kecilnya berhasil selamat. Dan di sisi lain terlihat juga Amut yang sedang terduduk dalam Shadow Dungeon. Misi emergency quest telah selesai. Level up. Di tempat lain, seseorang sedang memandangi foto Sung Jinwoo. Berkat ingatan yang diberikan Sung Jinwoo, pria itu bisa mendirikan asosiasi hunter lebih cepat. Tapi keberadaan Stardust ngebuat dunia ini berbeda dibanding sebelumnya. Dan dibalik itu semua, terdapat nama Lee Min-sung yang udah diidentifikasi sebagai pelaku utama. Go Jinchul mencurigai ada sosok lain yang ngebantu Lee Min-sung karena dia tahu kalau Lee Min-sung bukanlah orang yang seberani itu dilihat dari kehidupan sebelumnya. Tiba-tiba seseorang menelponnya dan dengan nada sedih pria itu mengatakan kalau keponakannya telah menghilang di dalam sebuah gate. Dan ternyata itu adalah Yo Junho, presiden dari Ahjinsoft. Jika itu adalah keponakan Yo Junho, berarti anak itu adalah Sung Suho. Dan bersambung. Gimana? Makin menarik kan? Atau biasa aja? Coba komen di bawah. Dan ada 3 hal yang bisa di-highlight dari chapter 29 ini. Yang pertama, bond skill Sung Suho dan Ezreal. Seperti di spoiler yang udah Mimin kasih sebelumnya, kini Ezreal akhirnya dapat spotlight nih. Meski bond skillnya nggak kayak Grey yang bergabung sama Sung Suho, Vulcan Horn pada dasarnya bisa menyerap jiwa demon, juga bisa menyerap aura demon yang dikeluarin sama kekuatan Monarch of White Flame-nya Ezreal. Dan kekuatan yang ditunjukin Ezreal itu baru 67% di levelnya saat ini. Di novelnya, pukulan itu ditujuin ke Amut dan cuma ngebuat si buaya itu sedikit muntah darah. Sementara si Gravekeeper Shika sampai hancur dibuatnya. Jadi kebayangkan sekuat apa si Amut ini? Kedua, sosok Shaman sang penyihir yang menyegel Amut kalau dalam novelnya sosok tersebut merupakan Kandiaru, sang perancang sistem level up-nya Sung Jinwoo. Tapi kalau dalam manhwanya mungkin aja ceritanya agak berbeda. Tapi kayaknya masih ada hubungannya sama Kandiaru. Entah itu keturunannya atau muridnya. Ketiga, rencana cadangan Sung Suho. Di akhir saat pasak besi mulai ngejerat Amut kembali, Sung Suho ngeblokir mereka dan malah memasukkan pasak-pasak itu ke dalam Shadow Dungeon. Apa itu merupakan rencana cadangan yang Sung Suho rencanain? Kalau di novelnya, piramid itu pada akhirnya menjadi bagian dari Shadow Dungeon. Sementara Amut masih terkurung di dalamnya. Tapi kalau di manhwanya, sepertinya Amut udah terbebas sepenuhnya. Itu terlihat dari rantai-rantai yang sebelumnya ngejerat dia, kini udah nggak ada lagi. Dan kini Mimin lebih suka cerita versi manhwanya sih. Mimin lebih setuju kalau Amut jadi rekan Sung Suho ketimbang jadi guru Sung Suho. Dan kasihan aja kalau dia masih terjebak dalam piramid itu. Dengan Amut terbebas dari kurungannya, dia bisa ikut Sung Suho buat bertualang di alam yang lebih bebas. Yang mana itu adalah cita-citanya. Kalau suka sama cerita manhwa ini, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Dan kalau ada yang mau neraktir Mimin Jus Mangga, boleh ke link yang ada di deskripsi. Atau super thanks juga boleh. Bye!